Shalom, selamat malam, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Dan pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk cintamu, terima kasih untuk kebaikanmu, terima kasih untuk anugerah yang besar yang kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, dunia saat ini sedang ketakutan, dunia saat ini sedang khawatir, akan tetapi kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang hamba Tuhan yang setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang menggentarkan seluruh dunia, Tuhan mau kita tetap setia datang beribadah kepadanya. Tuhan mau kita tetap setia datang menyembah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang hamba dan berbicara tentang setia. Berbicara tentang hamba, pasti kita akan berpikir tentang namanya pesuruh atau yang disuruh-suruh. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hamba adalah abdi atau pelayan. Dan kata setia adalah patuh, taat, atau bagaimanapun berat tugas yang sedang diembankan kepadanya atau dikerjakan atau dilakukan, ia harus tetap melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan melihat ada 3 jenis, ada 3 kategori bagaimana hamba Tuhan yang setia. Dalam nats kita yang kita renungkan pada malam hari ini, Yesus memberi suatu perumpamaan tentang status tuan dan status hamba. 2 golongan atau kedudukan kasta yang berbeda, di mana yang satu punya tingkatan atau status dan yang tinggi, dan yang satu lagi mempunyai tingkatan status yang rendah atau bawahan. Kita mengetahui bahwa tuan adalah pemilik dari hamba dan yang mempunyai wewenang atau otoritas penuh, punya kuasa penuh atas hamba-hambanya. Tuan bisa memperlakukan sesuka hatinya kepada hambanya, karena hamba itu telah dibeli sehingga tuan atau pemilik hamba mempunyai hak penuh terhadap hambanya. Sedangkan hamba adalah sosok yang rendah, hina, lemah, dan tidak punya hak, tidak merdeka. Seluruh hidupnya mengabdi kepada tuannya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada perumpamaan Tuhan Yesus dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 ini, di sini yang ditekankan bukanlah masalah tentang tuan, akan tetapi yang ditekankan pada konteks ini adalah hamba. Seperti tema yang kita renungkan pada malam hari ini, menjadi hamba Tuhan yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menekankan peran hamba dalam perumpamaan ini kepada para murid dan pendengar, supaya para murid dan semua manusia atau orang percaya tahu dan memahami siapa dirinya di hadapan Sang Pencipta atau Tuhan. Dan hamba yang dimaksudkan Yesus di sini adalah para murid sendiri. Dan kalau kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita saat ini, hamba yang dimasukkan Yesus dalam konteks Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai yang ke-10 itu adalah diri kita sendiri. Itu orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dan kita harus memahami bahwa hamba Tuhan bukan hanyalah pendeta atau penatua atau orang yang melayani di gereja. Tetapi hamba Tuhan yang dimaksud adalah semua orang percaya. Mengapa disebut kita semua orang percaya hamba Tuhan? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan bukan dengan uang atau harta, tetapi ditebus dengan lunas melalui darahnya
dan mati di kayu salib, sehingga kita harus mengabdi dan taat kepada dan setia kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan melihat ada 3 kategori hamba Tuhan yang setia. Bagaimana ciri-ciri hamba Tuhan yang setia? Ciri-ciri hamba Tuhan yang setia, yang pertama adalah hamba Tuhan harus mengalami namanya capek. Capek kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah letih dan tidak bertenaga lagi. Kalau saya katakan hamba Tuhan itu harus siap bekerja melebihi kapasitas yang dia miliki atau yang disebut overload. Dalam ayat 7 kita boleh melihat ketika hamba itu pulang setelah membajak atau mengembalakan ternak, dan kemudian ia mendapat pekerjaan lagi, yaitu menyediakan hidangan makanan untuk tuannya. Dalam ayat ini tidak ada penolakan, tidak ada alasan untuk menghindar tugas yang diberikan tuannya kepadanya, tetapi hamba itu harus melakukan dengan sempurna, karena hamba itu sadar dia itu adalah milik tuannya dan harus mengabdi secara sepenuhnya kepada tuannya. Dan ciri hamba Tuhan yang setia yang kedua adalah, ini kita boleh melihat di ayat yang ke-8, bahwa hamba Tuhan itu harus siap disuruh-suruh. Hamba Tuhan itu harus siap sedia atau disuruh-suruh. Ketika kita sebagai hamba Tuhan, dimanapun kita berada atau melayani, tunjukkanlah bahwa diri kita adalah hamba Tuhan yang setia. Hamba Tuhan sebagai apapun kita, dalam profesi pekerjaan kita saat ini, lakukanlah sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita mulai melihat dalam ayat yang ke-8 dikatakan, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, baru sesudah itu engkau boleh makan. Bapak Ibu Saudara, kata ikatlah pinggangmu menunjukkan bahwa ini suatu hal yang menunjukkan bahwa budak atau hamba itu harus siap melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 kita melihat bahwa Yesus juga melakukan hal yang sama ketika Yesus dan murid-muridnya makan bersama, dan kemudian ia menanggalkan jubahnya dan mengikat pinggangnya dengan kain lenan dan melayani mereka dengan membasuh kaki murid-muridnya. Di sini Yesus memberikan suatu teladan bahwa hamba Tuhan itu harus merendah. Hamba Tuhan itu harus siap sedia melakukan apapun pekerjaannya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan yang setia itu harus siap melakukan tugas dan pelayanannya walaupun tidak ada seorang pun yang mengucapkan terima kasih, atau walaupun tidak ada seorang pun yang menghargai pelayanan yang dilakukan. Di dalam ayat yang 9 dikatakan, adakah Tuhan itu berterima kasih kepada hamba itu setelah ia melakukan semua tugasnya? Kalau status seorang hamba tidaklah pantas untuk mendapatkan terima kasih dari tuannya, karena memang sudah selayaknya si hamba itu melakukan kewajibannya dan sudah menjadi tugasnya, yaitu melakukan semua usaha untuk menyenangkan tuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan bekerja bukan karena ingin pujian dan imbalan jasa, tetapi itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Tuhan, sehingga setiap orang percaya atau pengikut Kristus di tengah pekerjaan selalu memberikan kualitas yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, karena dia melakukan pekerjaan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan adalah pemilik pekerjaan, Tuhan adalah pemilik pelayanan, Tuhan adalah pemilik seluruh kehidupan kita. Karena itu lakukanlah yang terbaik dan jadilah hamba Tuhan yang setia. Tuhan mau di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, Tuhan juga mau kita tetap setia datang kepadanya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita pada malam hari ini untuk kita tetap boleh menjadi hamba Tuhan yang setia. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu, anugerah-Mu yang besar
yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia di hadapan-Mu, untuk tetap setia melayani Engkau Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sekali lagi Tuhan, ajar kami untuk tetap setia di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.